Nak, kamu belum tidur toh? Ini udah jam 11 malam loh. Aduh, apaan sih, Ma? Aku tuh belum ngantuk. Iya, tapi kan kamu besok sekolah toh? Aku tuh udah males banget ya, Mas, sekolah. Sekolah tuh sekarang ngebosenin banget. Aku cuma lihat laptop, materi juga nggak ada yang bisa masuk ke otakku, Mah. Oh alah, kamu bosen toh? Oh iya, jelas bosen dong, Mah. Sekarang kita cuma di rumah terus ngikutin peraturan pemerintah. Iya, iya, Mama tahu kok kamu bosen. Mama sama semua orang juga bosen di kondisi kayak gini nih. Tapi ya, Mah, emangnya mau sampai kapan kita kayak gini terus? Sing sabar ya nak, sebentar lagi pasti ada jalan keluarnya kok. Pokoknya kita harus percaya dan banyak doa. Kamu tahu nggak toh, zaman dulu itu lebih berat loh dari zaman sekarang. Oh ya? Emangnya zaman kapan, Mah? Kamu tahu kan kisah kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus? Tahu sih, tapi kayak udah agak lupa gitu. Ya wes, kalau gitu kamu mau nggak Mama ceritain kayak waktu kamu masih cilik itu loh. Apaan sih, Ma? Aku tuh udah besar loh. Secara aku udah anak SMA gitu loh. Alah, anak SMA kok masih nyebelin gini. Aku nyebelin apaan coba, Ma? Astaga, nih anak-anak sadar kelakuannya sendiri. Udah apa? deh, Mas, stop. Nggak usah jelin aku terus. Ya wes, anak Mama yang tersayang. Kamu mau nggak Mama ceritain lagi? Iya, ya udah mau. Yaudah, kalau gitu kamu ambilin buku tuh di lemari. Oke, bosku. Ini mah bukunya. Oke. Di sebuah kota kecil di Nazaret, terdapat seorang gadis. Maria namanya. Bergembiralah hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku bahkan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth anakmu itu, ia pun akan melahirkan seorang anak laki-laki pada ridhoannya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabeth saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Maria? Maria? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, anak yang ada dalam janinku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Tuhan Allahku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya. Maria sedang mengandung, dan bahkan aku sendiri pun tidak tahu anak siapa yang sebenarnya ada dalam kandungannya. Apakah aku harus menceraikan Maria? Ya, aku harus menceraikan Maria secara diam-diam supaya ia tidak mendapat malu. Yusuf, janganlah kau ragu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Ialah yang akan menyelamatkan seluruh umatnya dari dosa.
itu pun menghilang, meninggalkan Yusuf yang menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Dengarkan, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang harus dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk mengikuti sensus. Iya Yusuf, aku rasa kita bisa mengikuti perjalanan ini karena aku tahu dan aku yakin kalau Tuhan akan menyertai kita selama perjalanan. Saat melewati penginapan pertama, mereka mengetuk pintu dan pada saat itu pemilik penginapan berada di balik pintu. Yusuf dan Maria berjalan menuju penginapan selanjutnya dan mengetuk pintu. Yusuf dan Maria pergi berjalan ke penginapan ketiga. Mereka hampir sampai di depan pintu penginapan saat pemiliknya keluar. Kami sudah melakukan perjalanan panjang. Apakah masih ada kamar untuk kami? Sungguh tidak percaya. Lihatlah ke dalam. Penginapan ini hampir penuh dan sesak. Sebenarnya kalian tidak akan mendapatkan lagi penginapan di kota ini. Akan tetapi, kalian jangan melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. Jika kalian tidak keberatan, bagaimana jika kalian menginap di kandang milikku? Tempatnya berada di samping penginapan ini. Kandang bukanlah tempat yang nyaman untuk beristirahat. Namun, ada atap yang dapat melindungi kalian dari hujan dan dapat sebagai tempat untuk beristirahat. Maria harus beristirahat, jadi kandang pun tidak masalah bagi kami. Baiklah kalau begitu, marilah saya tunjukkan kandang, tempat untuk kalian beristirahat. Masuk dan bergantilah pakaian terlebih dahulu. Ini adalah tempat untuk kalian menginap malam ini. Aku tahu Tuhan bersama kita, tapi kita lebih baik tidur di sini daripada tidur di luar. Berbaringlah di tempat yang sudah aku siapkan. Walaupun tidak seberapa, kita harus bersyukur atas semua ini. Tapi Yusuf, perutku sangat sakit dan aku sangat lelah. Aku rasa bayi ini akan segera lahir. Beristirahatlah. Tidak lama lagi bayi kita akan lahir. Sementara itu, beberapa gembala tengah menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari ketika tiba-tiba para malaikat muncul di hadapan mereka. Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan sudah wartakan kepada kita. Ayo kita beritahu teman-teman kita dan segera pergi. Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ini akan menjadi perjalanan panjang. Tak lama kemudian, 3 orang Majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit. Lihat, ada bintang. Betapa terangnya bintang itu. Ini adalah sebuah tanda yang sangat indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mari kita pergi dan menyembah dia. Kita perlu membawakannya hadiah. Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia adalah raja. Hadiahku juga istimewa. Aku akan memberikannya mur. Hadiahku adalah kemenyan. Mari kita letakkan hadiah kita ke dalam kotak yang istimewa karena dia adalah raja. Saat mereka tiba, mereka menunduk dan menyembah raja itu dan memberikan hadiah mereka kepadanya.
Para Majus pelan-pelan meletakkan hadiah mereka di depan Maria melihat bayi itu, dan kemudian mereka menunduk. Nah, begitulah kisah kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia datang tepat pada waktunya. Dia juga rela mati demi menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Oh, gitu ya, Mah. Emangnya di zaman sekarang ada ya penyelamat kayak Yesus Kristus? Ya ada dong. Di era pandemi kayak gini banyak banget penyelamat. Dunia memang gak baik-baik aja. Dunia memang sedang kesusahan. Tapi mereka, para tenaga medis, berani hadir dan berjuang bagi kita. Bahkan banyak dari mereka yang gugur saat menjalankan tugas mereka. Gak cuma para tenaga medis, di luar sana masih banyak orang-orang baik yang mau berbagi kebahagiaan kepada sesama kita yang sedang kesusahan di saat seperti ini. Kita harus bersyukur kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Dan ada baiknya kita berdoa juga untuk mereka, para penyelamat di saat seperti ini. Kita gak boleh takut, kita harus percaya bahwa saat seperti ini bakalan selesai. Pokoknya kita gak boleh ngeluh dan bermalas-malasan. Dunia butuh generasi baru yang mau berusaha. Dunia butuh generasi baru yang siap menjadi penyelamat. Nah, sekarang kan udah malam nih. Mama ngantuk, kamu juga ngantuk kan? Udah, Ki, tidur. Sini. Selamat malam. Malam. Jangan lupa berdoa ya. Kami dari Seuko mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Merry Christmas, God bless you all. Yuk, action. Kesana, Pak. Bapak ini. Kesana, Pak, kita. Maria sedang mengandung. Aku ngomong action baru mulai ya. Oke. Action. Cut, kealayan. Action. Bergembiralah hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bergembiralah hai engkau. Ngomong. Udah action ama. Oh. Sekolah tuh sekarang ngebosenin banget, Ma. Cuma lihat laptop, materi juga nggak ada yang makan. Capek kayak gini, Ma. And a happy new year.
Hey there, don't create an answer. Are you ready to leave your comfort zone and become a guardian for the world?